Tapi juga banyak artis yang memilih berlibur di sana bersama keluarga dan teman-teman. Salah satu selebriti yang ditemui tim Cek dan Dicek sedang berlibur di Bali adalah Resita Supit. Saat malam pergantian tahun baru kemarin, ia dan suaminya Oke F. Supit menikmati suasana malam tahun baru di Hard Rock Cafe Bali. Tidak tanggung-tanggung, Resita dan suaminya berada di Bali bersama 30 anggota keluarganya. Mulai dari anak, menantu, sampai cucu-cucu. Inilah cerita Resita. Karena ya berat lah buat kita, sangat berat gitu. Tapi untung teman-teman kita ini sangat baik. Sangat baik dan sangat terima kasih buat teman-teman. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Raymond Mante, pria ini memang bukan artis, tapi sudah 2 kali namanya dikaitkan dengan selebriti, yaitu Yuni Syara dan Ussy Sulistyawati. Karena pernah dekat dengan 2 artis itulah, ketika kini Raymond Mante tersandung masalah, ia pun jadi sorotan. Sepekan terakhir ini, Ray diberitakan punya hubungan asmara dengan seorang remaja putri berusia 16 tahun yang bernama Yuki Yulianti, vokalis grup band puber. Masalah bermula ketika 3 pekan lalu keluarga Yuki melaporkan Raymond ke Polwil Tabes Bandung, Jawa Barat atas tuduhan telah melarikan dan menikahi Yuki tanpa izin keluarga. Laporan pertama tidak membuahkan hasil apa-apa. Maka pada tanggal 22 Desember lalu, keluarga Yuki kembali melapor ke Polda Metro Jaya dengan delik aduan yang sama. Seperti laporan pertama, laporan kedua pun tidak membuahkan hasil. Raymond selalu menghindar dengan sejuta alasan. Seminggu berikutnya atau pada hari Senin tanggal 29 Desember 2003, keluarga Yuki kembali melaporkan Raymond ke Polda Metro Jaya dan langsung menggelar konferensi pers pada malam harinya. Saat jumpa pers itulah, ibunda Yuki, Nyonya Farni dan 2 kakak Yuki yaitu Yogi dan Yuke memberikan keterangan bahwa Raymond telah membawa kabur Yuki sejak tanggal 15 Desember lalu. Mereka juga mengatakan kalau Ray telah mengguna-gunai Yuki sehingga ia mau menikah dengan Ray pada tanggal 19 Desember 2003. Yang pasti dia sudah mengecewakan keluarga kami aja semua. Dia datang tuh katanya mau ngorbitin Yuki. Kalau tahu begini saya nggak akan baik-baik sama dia. Waktu itu juga udah saya larang gitu. Dari dulu juga nggak percaya saya, makanya saya selalu ikutin. Pas waktu itu mau bikin rekaman juga saya pernah bilang, ini nanti kedepannya gimana? Saya udah bilang gitu. Dia bilang, tenang aja Bu. Sebagai seorang ibu, Farni menganggap kehadiran Ray dalam kehidupan putrinya adalah mimpi buruk. Apalagi Farni tahu reputasi Ray sebagai duda 9 anak yang telah menikah 4 kali. Nama Ray sendiri mulai dibicarakan media hiburan ketika ia menikahi Yuni Syara. Perkawinan mereka yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1993 hanya seumur jagung. Raymond dikabarkan menguras uang Yuni. Setelah bercerai, tidak terdengar lagi nama Raymond. Namun pada tahun 2002 lalu media infotainment memberitakan hubungan asmara Ray dengan artis sinetron Ussy Sulistyawati. Kemesraan mereka yang sempat rekam di kamera itu ternyata hanya bertahan sebentar saja. Bulan Maret tahun lalu, mereka putus dan Ussy mengaku hubungannya dengan Raymond sebenarnya tidak disetujui oleh ibunya. Lebih parah lagi, Raymond meminjam uang dari Ussy sampai-sampai Ussy rela menjual mobil Mercy-nya untuk keperluan sehari-hari Raymond yang memang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ussy pun gusar karena Raymond belum mengembalikan uang yang dipinjamnya. Dan kini Raymond memasuki kehidupan keluarga Yuki Yulianti dengan menikahinya pada tanggal 19 Desember lalu. Farni, ibu Yuki, ingin putrinya dan Ray berpisah. Saya pengen Uki pulang aja, terus nggak usah hubungan lagi sama Raymond, itu aja. Nerusin sekolah lagi biasa. Yuki kan sebentar lagi ujian. Ya kalau untuk Raymondnya udahlah jauhin aja Yuki, nggak usah ngobongin lagi Yuki. Jumat kemarin Yuki dan ayahnya Ajat Derajat bersedia ditemui tim Cek dan Dicek di sebuah rumah makan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yuki sendiri membenarkan dirinya telah menikah dengan Ray, tapi membantah ia dibawa kabur dan diguna-gunai seperti yang dilontarkan oleh ibu dan kedua kakaknya saat jumpa pers beberapa waktu lalu. Uki sama sekali nggak ngerasa didukunin. Iya sebenarnya kita menikah di Bali hanya untuk nikah doang. Setelah itu kita ke Medan. Ya sampai tadi saya pulang dari Medan gitu. Jadi selama ini Uki ada di Medan sama Mas Raymond. Yang namanya dibawa kabur mungkin ada tolakan dari si Uki sih ya. Pas si Ukinya mau gitu. Jadi bukan dibawa kabur mungkin ya kalau.
Yuki dan Ray pertama kali bertemu hampir setahun yang lalu ketika Yuki tampil menyanyi di sebuah hotel di Jakarta. Ray sempat berjanji ingin mengorbitkan Yuki sebagai penyanyi. Karena sering bertemu, benih-benih asmara pun mulai bersemi di antara mereka. Kebetulan Uki waktu itu masih nyanyi, jadi setiap Uki nyanyi dia datang seminggu, kadang 3 kali. Karena ya keseringan ketemu itu, mungkin Uki pikir oh ini baik juga gitu loh. Saya sayang sama Mas Raymond ya karena dirinya dia, karena dewasanya dia, ya memang lebih dewasa dari Uki. Karena dia yang, ya Uki ngerasa ya terlindungi aja kalau sama dia gitu loh. Yuki sadar usia Ray jauh lebih tua ketimbang dirinya. Tapi ia bersedia dinikahi Ray. Uki sangat menghargai prinsip Uki gitu loh. Dimana orang yang perawanin Uki, malah sempat ngambilin Uki, ya dialah yang harus nikahin sama Uki gitu loh. Itu prinsip Uki. Dan dimana orang-orang dari keluarga mama tidak ada yang menghargai itu. Kini Yuki berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi ia mencintai Raymond Mante. Di sisi lain, keluarganya terutama kakak-kakaknya dan sang ibu menentang keras pernikahannya dengan Ray. Sementara sang ayah lebih memilih untuk mengikuti kemauan putrinya. Uki lebih berat sama Mas Raymond. Menurut saya sama Mas Raymond itu pernikahan sah karena memang menurut ajaran agama Islam gitu loh. Dan Mas Raymondnya juga sebelum itu udah masuk agama Islam. Kalau saya sebagai ibunya saya nggak nerima sama sekali. Soalnya tuh Raymond tuh siapa? Raymond tuh kan udah bermacam-macam perempuan ya. Takutnya gimana sama anak saya. Terus dialah bukan orang baik-baik gitu. Terus terang, siapa yang menyetujui gitu? Nggak ada yang setuju sebetulnya, nggak ada. Cuman karena sudah terjadi gini bagaimana? Anaknya seneng. Ya mungkin tunggu ini aja, tunggu dia nggak seneng. Pulau Bali rupanya menjadi tempat favorit bagi para artis untuk melewati malam tahun baru dan berlibur bersama keluarga dan teman-teman. Pada saat tim Cek dan Dicek meliput di sana, sejumlah selebriti kebetulan berada di Bali untuk berlibur. Seperti yang dilakukan oleh Resita yang memboyong 30 anggota keluarganya, dan ada pula artis pengisi acara malam tahun di Bali yang langsung berlibur usai manggung. Let me see you go. Tapi juga banyak artis yang memilih berlibur di sana bersama keluarga dan teman-teman. Salah satu selebriti yang ditemui tim Cek dan Dicek sedang berlibur di Bali adalah Resita Supit. Saat malam pergantian tahun baru kemarin, ia dan suaminya Oke F. Supit menikmati suasana malam tahun baru di Hard Rock Cafe Bali. Tidak tanggung-tanggung, Resita dan suaminya berada di Bali bersama 30 anggota keluarganya. Mulai dari anak, menantu, sampai cucu-cucu. Inilah cerita Resita tentang liburannya di Bali kali ini. Memang ini kebetulan, nggak ada rencana sama sekali. Saya berdua dengan suami yang kesini, tetapi malah suami dengan kakak-kakaknya, dengan keponakan-keponakan bisa berkumpul. Kita ber-30 di sini. Saya ada anak, ada cucu, tapi nggak sampai-sampai sekarang nggak terhalang. Sebetulnya malah ini yang pertama tidak kumpul. Pertama, setelah 34 tahun. Lain lagi cerita penyanyi Shanti dan model Indah Kalalo. Keduanya termasuk selebriti yang menerima job tampil sebagai pengisi acara malam tahun baru di Bali. Kesempatan berada di Pulau Dewata ini mereka manfaatkan untuk melanjutkan liburannya dengan mengunjungi Pulau Lombok. Pas saya mau di Bali juga mungkin karena saya mau abis ini mau extend, saya mau ke Lombok, saya belum pernah ke Lombok. Jadi kan kalau misalnya nyanyi di Manado nih, tanggal 1-nya baru ke Bali, terus baru ke Lombok, terus tanggal 4-nya udah mesti kerja, capek di jalan gitu loh. Nah buatku dengan ngambil job tahun baru di Bali itu udah sekalian rangkap semua gitu. Abis ini mungkin saya bakalan lanjut pergi lagi, ketemu dengan teman-teman saya, mungkin yang teman-teman saya yang lagi bekerja juga yang lain dengan mungkin sama Santi juga dan teman-teman yang lain ada di sini. Kita bakalan pergi ke belum tahu sih, pokoknya somewhere sekitar sini juga sih, dekat-dekat sini aja. Nikmatnya berlibur akhir tahun di Bali juga dialami oleh penyiar radio Rico Ceper dan personil Warna Sarwana. Mereka mendapat kesempatan diajak tim Cek dan Dicek mengikuti kegiatan Sea Walker. Ini adalah aktivitas adventurir dengan berjalan-jalan di dasar laut di daerah Sanur menggunakan kostum khusus. Pas ditawari tadi pagi mendadak, langsung antusias padahal ada janji di cancel dulu.
langsung mau ikut nyebur ke laut. Benar-benar jalan di atas di bawah laut, kasih makan ikan dan semuanya live. Istilahnya berjalan, namanya kita jalan di laut, kita bisa duduk di dalam laut sambil ngasih makan ikan di laut bebas ya. Ini pertama. Cuma saya juga pernah istilahnya kayak nggak jauh beda tapi sifatnya lebih ke kayak selam ya, diving kayak di Bunaken gitu. Saya beberapa kali